webinar. Ya, siap Ibu. Mudah-mudahan mahasiswa kami bisa mendapatkan langsung dari sumbernya ini, Pak. Siap Ibu. Iya, ini saya sampaikan selamat datang buat Bapak, selamat pagi, selamat bergabung dengan kami. Mudah-mudahan ke depan kerjasamanya menjadi lebih maksimal lagi nih Pak. Tidak hanya di ngajar, mungkin bisa sampai ke penelitian dan pengabdian. Bisa Bu, bisa nanti kita atur. Nah, silakan Pak, kalau Bapak mau mulai, saya izin untuk undur diri. Tidak enak kalau seperti menonton Bapak juga kan nanti ngerasa. Siap. Nggak apa-apa Bu Mei. Masih ada staf operator di sini, ada 2 yang bergabung juga. Iya. Monggo Pak, silakan. Iya. Terima kasih Bu. Kita. Pak. Baik. Selamat pagi buat rekan-rekan mahasiswa Maksi Uncen. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Ya, ini untuk admin ini gimana sih aturan mainnya? Apakah kita bisa off cam atau on cam atau gimana ini? Yang selama ini berlaku biar interaksinya lebih bagus. On cam saja Bapak. On cam saja Pak. On cam ya? Ya. Biar lebih enak ya on cam ya, bisa lihat responnya rekan-rekan mahasiswa nih. Oke. Ya mungkin kalau ada keperluan apa silahkan aja, tidak mengurangi bagaimana pertemuan kini. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada sesi pertama ini untuk BPK terkait dengan pengauditan atau auditing di mata kuliah kita kali ini, kita akan berbicara tentang audit sektor publik. Karena kami lihat ada juga teman lain yang menjadi pengajar, beliau terkait auditing juga. Mungkin itu akan banyak kepada audit sektor privat atau bisnis. Sesuai dengan TOR yang disampaikan ke kami, bahwa ini terkait dengan bagaimana audit di sektor publik itu berlaku, yang memang dalam beberapa hal sangat berbeda dengan apa yang terjadi di sektor bisnis, walaupun secara basically itu sama. Baik, rekan-rekan sekalian, mungkin perlu perkenalan singkat dari kami untuk lebih mendekatkan dengan teman-teman mahasiswa. Pertama, kalau dari namanya dan marganya, Bapak Ibu sudah tahu lah saya dari mana, ya, gak jauh-jauh ya, dari Medan. Kemudian S1-nya dari Universitas Sumatera Utara dan S2-nya dari Universitas Sriwijaya. Kemudian kalau riwayat penugasannya, saya sudah dari berbagai tempat di Indonesia, mulai dari Medan, Palembang, Lampung, kemudian Palu, Kalimantan Timur, kemudian Bali, Gorontalo, Papua, dan Papua Barat. Nah, jadi tour of duty-nya cukup lumayan di daerah-daerah yang mungkin sudah hampir menjangkau pulau-pulau besar di Indonesia. Baik, rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan ini kami, atau next slide Mbak Fatma, untuk materi kita ini kita selesaikan dalam 2,5 jam ini. Kita mau berdiskusi, share terkait dengan konsep dasar audit sektor publik. Itu yang pertama. Yang kedua, elemen audit sektor publik dan prinsip audit sektor publik. Nah, sebelumnya mungkin kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, saya kira nggak menunggu sampai end of the session itu ya. Jadi bisa langsung mungkin raise hand biar bisa kami lihat untuk langsung mengajukan pertanyaan atau hal-hal yang mau kita diskusikan lebih lanjut. Ini ketiga agenda kita ini.
perlunya ada pemahaman terhadap bagaimana sebenarnya sih audit di sektor publik itu, apa-apa saja elemennya dan prinsipnya. Nah, ini membuka pemahaman teman-teman mahasiswa dalam hal ini bahwa ada perbedaan signifikan antara mengaudit di sektor komersil dengan di sektor publik. Standar yang digunakan juga beda. Kemudian juga nanti kita akan lihat perbedaan antara audit dan pemeriksaan. Itu kadang disamakan. Kalau soal audit dengan akuntansi juga ini teman-teman sudah paham lah ya, bahwa akuntansi itu adalah suatu ilmu yang mulai dari mencatat, mengelompokkan dan sebagainya sampai menyajikan informasi keuangan. Tapi kalau auditing itu beda, berasal dari kata audire, mendengar dan sebagainya, nanti akan kita lihat. Konsep dasarnya, audit sektor publik yang mana dalam beberapa hal ini menjadi sangat perlu. Pengertian audit, ini berbanyak literatur ya, berbahas audit itu apa, ada juga menurut Arens and Lubecki, ada juga ini salah satu yang beberapa kami kutip di sini. Audit is an official inspection of an individual or organization accounts, typically by an independent body. Ini yang ada di Google ya, di Google itu. Jadi semacam inspeksi resmi dari seseorang atau dari akun-akun organisasi. Pertanggungjawaban organisasi biasanya dilakukan oleh orang yang independen, lembaga yang independen. Ini menurut Google. Ini kita sepaham dulu terkait dengan definisi daripada audit ini. Sedangkan menurut Merriam-Webster, audit is a formal examination of an organization or individual accounts or financial situation. Hampir sama. Artinya kalau menurut Google tadi itu official inspection, sedangkan ini formal examination, pengujian formal atas catatan individu atau catatan organisasi, atau kalau di sini nyebutnya account, ya, akun, atau situasi keuangan. Nah, nambahannya dari yang Google tadi di Merriam-Webster ini ada situasi keuangan. Situasi keuangan itu kalau dalam pengertian lebih detailnya bisa berupa kasnya, persediaannya dan sebagainya. Sedangkan menurut KBBI di Kamus Besar Bahasa Indonesia, audit itu adalah pemeriksaan pembukuan tentang keuangan, baik itu perusahaan, bank dan lembaga lainnya secara berkala. Artinya di sini ada di pengertian pertama ini ada periode, ada timing. Kemudian ada laporan pembukuan. Laporan pembukuan bisa catatan akuntansi kah, bisa asersi kah. Nah, sedangkan yang kedua, menurut KBBI itu pengujian efektivitas keluar masuknya uang. Nah, dan penilaian kewajaran laporan keuangan yang dihasilkannya. Nah, ini pengertian yang kedua ini yang lebih mendekati pengujian efektivitas. Makanya di audit itu ada namanya anti audit kinerja untuk menilai kalau sebenarnya audit kinerja itu lebih kepada penilaian 3E, efektivitas, efisiensi dan ekonomisasi. Sedangkan di sini di KBBI-nya dia terkait dengan efektivitas. Keluar masuknya uang dan penilaian kewajaran laporan yang dihasilkannya. Nah, ini kata-kata kuncinya adalah kewajaran, ya, fairness, not truthness, wajar ya, bukan benar. Karena kewajaran itu belum juga tentu benar, ya. Tapi kewajaran itu ada kriteria tersendiri. Dan kewajaran itu kalau tidak diatur bisa jadi menjadi relatif. Ya, wajar bagi saya, belum tentu wajar bagi rekan-rekan mahasiswa. Atau sebaliknya. Tetapi dalam kerangka audit, kewajaran itu harus dibatasi. Kita sepakat apa yang menjadi
kriteria kewajaran. Nah, sedangkan menurut praktisi, menurut BPK, nah ini menurut BPK nih, bahwa audit itu yang kita samakan dengan pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah. Dia ada masalah, diidentifikasi. Kemudian setelah diidentifikasi, analisis dan evaluasi. Jadi dalam pengertian ini, menurut standar pemeriksaan keuangan negara yang diterbitkan oleh BPK tahun 2017, bahwa pemeriksaan itu ya minimal terdiri dari 3 aktivitas: identifikasi masalah, analisis dan evaluasi. Ya, jadi minimal 3 aktivitas ini ada identifikasi, ada analisis, dan ada evaluasi yang dilakukan secara independen. Kemudian secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan yang tujuannya ada untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Nah, ini yang ada perbedaan sedikit dengan yang di KBBI. Kalau KBBI tadi jelas dia fairness. Nah, kalau di sini ada untuk menilai kebenaran. Nah, yang dinilai itu adalah kebenaran bisa aritmatikanya, kebenaran atau sesuai dengan standarnya, ya. Jadi bukan material fact-nya, bukan material fact-nya. Ini perbedaan signifikan antara bagaimana audit dan pemeriksaan. Kemudian kalau di BPK kita selalu menggunakan istilah pemeriksaan, bukan audit. Kenapa? Itu tadi, yang namanya juga badan pemeriksa ya Pak ya, bukan badan audit gitu. Jadi pemeriksaan itu singkatnya terdiri dari 3 proses: identifikasi, analisis, dan evaluasi. Ketiga langkah ini minimal harus dilakukan oleh seorang pemeriksa. Dan kita mengatur sendiri standar pemeriksaannya. Jadi SPKN ini nanti berlaku kepada semua orang yang melakukan pemeriksaan atas keuangan negara atau keuangan daerah. Jadi harus ikut kepada standar itu. Sedangkan kalau kita melakukan pemeriksaan di luar itu, ya, sektor privat, itu nanti ada yang namanya SPAP, ada SAK, dan seterusnya. Ya, itu jadi pemahaman terhadap auditnya dari sisi publik. Next. Terus kira-kira kenapa perlu audit ya? Kenapa harus ada audit? Jadi contohnya kira-kira begini, teman-teman sekalian. Kalau misalnya saya punya toko, punya warung. Warungnya masih kecil. Terus saya jaga sendiri nih. Saya yang beli, saya yang jual. Terus saya nyatat nih. Saya membeli namanya HPP-nya, harga pokok penjualnya sekian. Misalnya 100.000, saya jual 130.000, berarti dikurangi dengan biaya-biaya yang lain, maka ketemulah namanya profit, baik secara bruto maupun secara neto, net profit atau bruto profit, silakan saja. Nah, itu masih kecil warungnya, ini rupanya besar, lama-lama jadi semakin banyak. Saya bisa buka toko di mana dan menjadi supermarket besar. Saya nggak bisa melakukannya dengan sendiri, sehingga dibentuklah unit-unitnya. Ya, jadi selain buka toko, saya juga memproduksi sendiri. Misalnya, ini kalau kita di Jayapura itu ada yang beberapa saya lihat ada misalnya supermarket Saga itu. Saga itu ada roti, ada juga beberapa makanan kecil yang dia produksi sendiri. Nah, kalau misalnya perusahaan saya itu udah seperti Saga, kan ada unit produksinya, ada unit marketingnya,
ada unit personalianya, ada unit operasionalnya. Nah, ini tentunya di awal-awal saya akan tempatkan orang-orang saya, adik saya, menantu saya, ipar saya, untuk menjadi pengurus-pengurus perusahaan ini. Mungkin kalau ada cabangnya, di cabang sana mungkin istri saya, di cabang yang B, yang di Arso misalnya, adiknya istri saya, dan seterusnya. Artinya, ada hubungan emosional antara saya dengan para kepala cabang ini. Kalau konsepnya itu masih kecil, perusahaan itu masih kecil, lembaga itu masih belum terlalu kompleks dan rumit, itu cukup, saya percaya saja kepada mereka. Tapi dalam prakteknya semakin besar, mereka juga mendelegasikan tugasnya, karena nggak mungkin istri saya yang masak rotinya, dia akan sewa koki. Nggak mungkin istri saya menjadi kasirnya, atau adik saya langsung menjadi kasirnya. Di-hire-lah orang-orang. Adalah sekumpulan orang dengan berbagai latar belakang. Sehingga akan ada persoalan yang muncul karena hubungan antara prinsipal dan agen gitu ya. Siapa pemilik, siapa agen, siapa karyawan, siapa manajer. Nah, ini semua harus bertanggung jawab. Nah, ketika itu semua berjalan dengan baik, dengan niat-niat yang sudah tulus dari semuanya, nggak ada masalah. Tapi namanya manusia, di mana ada peluang, di mana ada kesempatan, di mana situ ada niat, bisa terjadi sesuatu fraud atau kecurangan. Maka perlulah suatu penilaian terhadap apa sih sebenarnya yang terjadi, benarkah yang mereka laporkan itu seperti yang ada di catatan mereka, atau benarkah keterjadiannya itu, existence and occurrence suatu transaksi itu seperti itu, diperlukan. Nah, ini dari agency teori. Artinya prinsipal itu, pemilik itu, yang mempunyai itu, dia punya agen-agen yang akan melakukan tugas-tugas yang sudah ditetapkan oleh prinsipal dalam rangka mencapai tujuan. Di mana agen-agen itu mempunyai self-interest. Masing-masing punya self-interest. Sedangkan kita juga sebagai prinsipal atau pemilik itu juga punya self-interest juga. Nah, bagaimana semua self-interest ini terakomodir dalam batas-batas yang sudah kita tetapkan, sehingga itu perlu dijaga dengan perform daripada mereka. Sehingga kadang kita meng-hire orang lah untuk melakukan audit. Nah, tadi ada independent bodies ya, lembaga yang independen. Atau ada yang formal examination, ada pengujian formal. Makanya kadang-kadang ada namanya stock off-name case, ya. Ada juga namanya breakthrough. Jadi kira-kira kita ikut dalam proses itu supaya melihat sebenarnya apa yang terjadi. Nah, ini secara teori keagenan bahwa audit itu sangat diperlukan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau suatu perusahaan yang sudah besar itu untuk menilai kinerjanya tanpa audit, apa yang bisa terjadi dengan ribuan self-interest yang ada di masing-masing employee. Nah, ini sehingga perlu. Next, Mbak. Nah, karena kita sudah sepakat di awal tadi bahwa kita akan mendalami atau mendiskusikan tentang bagaimana audit di sektor publik. Audit sektor publik itu pada umumnya dilakukan oleh BPK. BPK itu sesuai dengan pasal 23 ya. Bab 8A. Bab 8A perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa untuk memeriksa dan pengelolaan keuangan negara dibentuk satu badan pemeriksa keuangan. Jadi itu, Bapak Ibu sekalian, di pasal 23 itu untuk memeriksa tanggung jawab
Itu satu. Jadi yang diperiksa oleh BPK itu adalah tanggung jawab dan pengolahan keuangan negara. Jadi ada dua di situ menjadi objeknya, tanggung jawab keuangan negara dan pengelolaannya. Maka dibentuk satu BPK. Jadi BPK itu hanya ada satu, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, dalam rangka melaksanakan tugasnya ini di pasal yang sama dibentuklah perwakilan di setiap provinsi. Nah, ini makanya kami ada di sini. Kemudian dalam hal tertentu kami bisa itu tadi dengan prinsip audit tadi meng-hire, ya, ada kata-kata hire di situ. Cuma kalau dalam pemerintahan tidak sevulgar itu istilahnya, tapi istilahnya adalah dengan behalf on gitu ya. Jadi untuk dan atas nama kami bisa meminta lembaga lain yang sudah kami latih dan kami sertifikasi untuk melakukan pemeriksaan untuk dan atas nama BPK. Makanya kalau Bapak Ibu pernah dengar ada daerah di Papua ini yang kami periksa ya dengan bantuan dari kantor akuntan publik. Ya, tahun lalu itu di Merauke, tahun ini ada di Nabire. Nah, itu dalam kerangka itu. Jadi ada prinsip tadi, prinsip teori agensi itu juga berlaku di sana. Nah, di dalam audit sektor publik di Indonesia, ya di Indonesia ini ada 3 jenis auditnya: audit laporan keuangan, audit kinerja, dan audit kepatuhan. Berbeda dengan di sektor private. Yang nomor 1 audit laporan keuangan ada. Audit ini kinerja ini ada performance audit. Performance audit. Nah, sedangkan di situ ada juga audit kepatuhan. Nah, kalau di BPK, audit kepatuhan yang ini, yang paling kanan ini, itu kita sebut dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Jadi kalau rekan-rekan mahasiswa pernah dengar BPK melakukan PDTT, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, ini bagian dari audit kepatuhan. Ya, audit kepatuhan. Nah, hal-hal apa saja ini yang penting dalam ketiga audit? Nanti yang diberikan ke BPK sampai dengan akhir daripada perkuliahan kita ini, nanti akan bahas tentang ketiga audit ini, mendalaminya. Karena ini yang merupakan core bisnis dari BPK dan sebagai salah satu ya pemangku di pemeriksaan sektor publik ya. Nanti bagaimana audit laporan keuangannya, yang dalam beberapa hal mungkin ada persamaan dengan audit di sektor komersil atau di sektor private. Di mana di sana kalau di sektor komersil itu diatur dengan standar akuntansi keuangan dan SPAP tentunya, standar profesional akuntan publik. Walaupun dalam implementasinya standar-standar ini saling melengkapi, jadi komplementari sifatnya, bukan saling menegasikan. Ini ketiganya. Next, kita bicara tentang audit atau ini sengaja istilahnya kami sesuaikan ya rekan-rekan semua, bukan kami pakai pemeriksaan untuk tidak membingungkan. Ya. Jadi harusnya ini pemeriksaan keuangan ya, tapi istilah yang penting kita sudah sepakat di awal bahwa audit itu dalam hal-hal tertentu sangat mirip dengan yang namanya pemeriksaan. Lembaganya juga Bapak Ibu nanti dalam prakteknya bisa lihat nih. Karena ada dua jadinya, auditor dan pemeriksa gitu ya, auditor dan pemeriksa. Kalau pemeriksa itu di BPK pasti, sedangkan auditor itu pembinanya adalah teman-teman di BPKP. Makanya untuk jabatannya pun ada fungsional pemeriksa dan fungsional auditor. JFA itu instansi pembinanya BPKP, sedangkan JFV itu instansi pembinaan adalah BPK, jabatan fungsional pemeriksa. Nah ini, jadi makanya itu praktek atau implementasinya bisa sama, tapi filosofisnya atau falsafahnya itu berbeda. Untuk audit keuangan atau pemeriksaan keuangan, itu fokus pada penentuan apakah informasi keuangan sudah disajukan sesuai dengan kerangka pelaporan.
Kalau dalam prakteknya kami di BPK, informasi keuangan itu ya, apakah sudah disajikan kepada 4 hal? Ini yang kami kerangka pelaporan ini diukur pada 4 hal. Tadi kita sepakat bahwa kalau audit keuangan itu ya, atau pemeriksaan keuangan itu adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk menilai kewajaran dari suatu laporan keuangan. Kewajaran itu tadi yang saya sampaikan itu sangat subjektif kalau tidak diatur. Wajar bagi si A belum tentu wajar bagi si B atau sebaliknya. Maka diperlukan suatu pembatasan kewajaran itu. Dalam hal pemeriksaan keuangan di BPK, maka pembatasan kewajaran itu ditujukan pada 4 hal, ada 4 di sana. Ini yang pertama adalah dia disebut wajar kalau sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan ya, karena ini sektor publik adalah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Itu yang pertama. Yang kedua apakah desain dan implementasi sistem pengendalian internalnya efektif. Jadi suatu laporan keuangan akan kita nyatakan misalnya wajar kalau desain dan sistem implementasi SP-nya itu efektif. Itu yang kedua. Terus yang ketiga apakah penyajian akun, penyajian akun ya. Kalau di saran tadi ada istilah accounts, penyajian akun itu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, peraturan perundangan yang berlaku. Itu yang ketiga, menjadi ukuran kriterianya. Sedangkan yang keempatnya adalah apakah sudah full disclosure, cukup pengungkapan. Itu Pak. Jadi, apakah informasi keuangan sebuah entitas itu sudah sesuai dengan 4 hal tadi. Itulah yang menjadi dasar penentuan opini. Kemudian, untuk meyakini apakah dia sudah wajar, harus dilakukan pemerolehan bukti audit yang cukup. Bukti yang cukup, sufficient, dan sesuai. Untuk membantu auditor menyatakan opini apakah informasi bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Nah, jadi laporan keuangan itu, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan itu harus bebas dari salah saji. Cuma ukurannya adalah materialitas. Karena misalnya begini, kalau misalnya ada salah saji 10 miliar dalam laporan keuangan yang total asetnya, atau nggak usah total aset, total belanjanya ada sekitar 40 triliun. Apakah itu akan mengganggu kewajaran penyajian laporan keuangan? Nah, itulah yang disebut dengan konsep materialitas. Ini kalau teman-teman mahasiswa yang sudah belajar tentang konsep materialitas tentunya akan paham bahwa materialitas itu adalah suatu besaran nilai yang kalau informasinya dihilangkan akan merubah opini yang disajikan, kira-kira gitu secara singkatnya. Jadi harus ada didesainlah langkah, dalam hal ini disebut dengan langkah audit atau langkah pemeriksaan, prosedur pemeriksaan untuk memperoleh bukti yang cukup. Jadi syarat buktinya itu, bukti auditnya itu 2. Kalau ada pertanyaan apa syarat bukti audit, ya 2 itu. Cukup dan tepat. Karena ada bukti yang cukup tapi nggak tepat. Dia periksa yang apa, buktinya tentang apa, gitu kan? Dia meriksanya tentang misalnya meyakini keberadaan kas, tapi buktinya nggak tentang kas. Ya, bukti yang sesuai itu adalah rekening koran, terus apalagi bank reconciliation, apalagi misalnya
catatan bendahara, apalagi misalnya. Nah, bukti itu pun ada bukti utama, ya, ada juga bukti pendukung, ada juga catatan-catatan lainnya. Nah ini Pak, jadi ada suatu kondisi bahwa pemeriksa harus mendesain prosedur audit atau prosedur pemeriksaan untuk memastikan bahwa dia akan memperoleh bukti yang cukup dan sesuai. Next. Kemudian yang jenis audit yang kedua, atau jenis pemeriksaan yang kedua, audit kinerja. Ini fokus pada apakah kegiatan, ini kegiatan, atau program, atau institusi berjalan sesuai dengan prinsip 3E tadi. Yang saya sampaikan tadi 3E, ekonomi, efisiensi, dan efektif, serta apakah ada ruang untuk perbaikan. Lebih kepada bagaimana melakukan atau melihat ruang-ruang yang masih perlu didorong untuk diperbaiki di yang kita periksa. Jadi tidak, audit itu atau pemeriksaan itu bukan mencari-cari kesalahan, tapi membandingkan itu tadi kondisi yang terjadi dengan kondisi yang seharusnya terjadi. Nah, dalam konsep ini bisa dilakukan pemeriksaan itu sekaligus 3E-nya. Bisa juga satu-satu. Hanya kita efektivitas saja, ada efisien saja, atau ekonomis saja. Ini dalam konsep manajemen audit ya, itu sudah dibedakan bagaimana suatu kegiatan yang efisien dan efektif. Karena Bapak Ibu, bisa suatu kegiatan efektif tapi tidak efisien. Contoh, ini contoh selalu saya sampaikan, kalau mau membunuh nyamuk cukup dengan apa ini kita biasanya? Kalau di rumah mau bunuh nyamuk, ini ibu-ibu biasanya suka berburu nyamuk ini. Itu cukup dengan pakai anti nyamuk ya. Di rumah semprot yang aerosol itu, baygon dan sebagainya. Nyamuknya sudah nggak ada lagi atau mati itu. Efektif. Nyamuknya mati. Kalau mau membunuh nyamuk dengan pakai meriam atau pakai bom, efektif juga. Nyamuknya pasti mati. Jangankan nyamuknya, orangnya juga akan mati. Gitu. Jadi efektif itu terkait dengan pencapaian tujuan. Atau saya selalu bilang begini, seandainya kuliah kita ini dilakukan dengan on class ya, kita harus bertemu tatap muka. Berarti saya harus pergi nih dari rumah ini ke Uncen. Kalau saya ke sana dengan on foot ya, atau jalan kaki, efektif nggak? Efektif. Walaupun saya mungkin butuh 8 jam baru nyampe di Uncen sana. Tapi tidak efisien. Nah, kalau sudah berbicara tentang efektif, efisien, ekonomis, itu dia pasti terkait dengan pemeriksaan kinerja. Nah, untuk memastikannya itu, untuk menyimpulkan apakah suatu kegiatan, suatu program, suatu institusi sudah efektif atau efisien atau ekonomis, maka pemeriksa menguji kinerja dengan membandingkannya dengan kriteria yang sesuai. Dan menganalisis penyebab deviasi dari kriteria tersebut atau masalah lain yang muncul. Kalau tadi, kenapa saya kalau mau ngajar ke Uncen itu, kenapa jadi jalan kaki? Memang efektif, tapi sudah pasti tidak efisien. Kenapa? Dianalisis. Kenapa terjadi seperti itu? Harusnya waktu tempuhnya kan, kriterianya kan waktu tempuh dari rumah saya ke Uncen itu misalnya setengah jam. Ini kok jadi 8 jam? Ada deviasi. Dianalisis. Oh iya, karena Pak Simatupang jalan kaki atau naik sepeda
Oh, standarnya kalau ke sana itu harus naik ini dengan kecepatan sekian, maka waktu tempuhnya menjadi sekian. Nah, sampai bisa ada formula-formula loh Bapak Ibu, bisa rumus. Misalnya waktu tempuh ke Uncen itu diibaratkan misalnya menjadi T, ya. Kemudian jarak dari angkasa ke Uncen itu X. Sedangkan kecepatan itu adalah P, maka rumusnya adalah T sama dengan X per per V misalnya. Nah, itu harus diformulasikan di sini, di dalam pemeriksaan kinerja ini. Nah, kenapa T-nya itu adalah waktu misalnya, waktunya itu 30 menit. Setelah diuji oleh pemeriksa, T-nya itu menjadi 8 jam, berarti 8 kali 30, 200. Berapa menit? Berapa? 320 menit. Kenapa terlalu besar? Maka dilihat, X sama dengan itu jaraknya sama kok. Mau jalan kaki, mau jalan pakai sepeda motor, pakai mobil, X-nya sama. Berarti yang berperan adalah V-nya, komponen V-nya itu atau kecepatan. Karena kecepatan kalau pakai mobil 60 km per jam, kalau jalan kaki itu 4 km per jam misalnya. Nah, dilihat. Maka untuk mengatasi ini adalah diberikan rekomendasi. Sedangkan sasaran pemeriksa dalam menjawab pertanyaan kunci audit untuk memberikan rekomendasi. Kalau dalam contoh tadi itu, pertanyaan kuncinya adalah kecepatan yang efektif dalam perjalanan dari rumah angkasa menuju Uncen. Itulah pertanyaan kuncinya. Sehingga karena sudah ada deviasi-deviasi tadi itu dianalisis, dilihat, diidentifikasi, muncullah rekomendasi untuk perbaikan. Oh, kalau mau ke Uncen itu tidak efisien kalau menggunakan sepeda atau dengan jalan kaki, harus dengan ini supaya waktu tempuhnya begini. Nanti di dalam pemeriksaan kinerja ini itu ada tiga komponen itu, ada input, proses, output. Nah, kalau sudah pemeriksaan kinerja sampai kepada outcome. Di samping tidak efisien tadi kalau kita menggunakan jalan kaki ke Uncen tadi, ada outcome-nya. Outcome-nya apa? Sampai di sana bukannya bisa ngajar, tapi sudah bajunya sudah basah, sudah capek, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu namanya outcome dari ketidakefisienan yang terjadi. Kira-kira begitu. Next, untuk audit kinerja ini. Audit kepatuhan, kalau di kita ini menyebutnya dengan PDTT, audit dengan tujuan tertentu. Ini fokus pada apakah suatu hal atau subject matter patuh pada otoritas yang diidentifikasi sebagai kriteria. Yang namanya sudah kepatuhan, ada aturan, terus yang terjadi apa? Nah, ini kita fokus ke situ untuk menilai itu. Dilakukan dengan menilai apakah aktivitas transaksi keuangan dan informasi dalam semua hal yang material telah patuh. Udah sesuai nggak? Jadi, misalnya kalau kita mengaudit tentang payroll, itu sudah sangat jelas. Kalau pegawai dengan masa kerja sekian, golongan sekian, maka gaji pokoknya sekian, tunjangannya sekian, ini sekian. Ada tunjangan kinerja yang terkait dengan bagaimana performance-nya. Nah, kalau dia tidak masuk berturut-turut 3 hari, potongannya sekian, potongannya. Sudah ada formula, sudah ada aturan. Tinggal kita lihat apakah aktivitas transaksi keuangan dan informasi sudah patuh kepada peraturan. Compliance, ya, compliance audit. Otoritasnya itu atau aturannya itu bisa hukum, bisa regulasi, anggaran, kebijakan, kode etik, syarat khusus, prinsip umum terkait dengan pengelolaan keuangan sektor publik, dan ini lagi perilaku pelayan publik. Perilaku pelayan publik. Nah, ini yang akan coba kita lihat. Next. Di sektor publik ini ada beberapa standar-standar yang berlaku baik secara internasional maupun yang berlaku di Indonesia yang diterbitkan oleh BPK. Intosai itu ya adalah salah organisasi perkumpulan BPK sedunia.
Intosa itu menerbitkan ada ISAI, ini standar yang diterbitkan oleh itu nomor 1 tentang founding principle, ISAI 10 sampai 40 requisites for SAI function, kemudian ISAI 100 sampai 400 itu tentang prinsip-prinsip fundamental untuk audit di sektor publik. Nah, tadi nih disebutkan jelas nih 3 jenisnya ini. Financial auditing, performance auditing, dan compliance auditing. Jadi di organisasi BPK sedunia pun sudah mengakui bahwa jenis audit itu sama dengan yang di kita. Financial auditing, performance auditing, dan compliance auditing. Kemudian di ISAI 1000 sampai 4000 itu tentang auditing guidelines. Ya, untuk ketiga jenis audit tadi. Nah, ini di internasional. Kemudian di BPK itu kita kita adaptif, kita sesuaikan dengan kondisi kita, terbitlah standar pemeriksaan keuangan negara tahun 2017. Di situ ada PSP, pernyataan standar pemeriksaan 100, 200, dan 300. Standar umum, standar lapangan, dan standar pelaporan. Ini sudah kita rubah tahun 2017 ini. Sebelumnya di tahun 2007 itu kita ada 8 standar nih. Yang standar umum yang pertama, kemudian standar lapangan per jenis pemeriksaan, ya, standar pelaporan per jenis pemeriksaan. Jadi 3x2 tambah 3x2 tambah 1, jadi ada 7 laporan standarnya. Nah, itu. Jadi di sesi perkuliahan kita sampai selesai nanti kita akan bahas yang ini. Financial auditingnya mungkin 2 kali pertemuan, performance auditingnya 2 kali pertemuan, compliance auditingnya 1 kali pertemuan. Jadi hari ini sekali, kemudian untuk financialnya 2 kali, 3, performance-nya 2 kali, 5, compliance-nya sekali, 6, nanti penutup sekali menjadi 7. Nanti dalam mendeliver pemahaman tentang audit sektor publik ini kepada rekan-rekan, saya mungkin nanti akan dibantu oleh pejabat-pejabat di BPK yang lain yang di perwakilan. Ada nanti Pak Pri Herianto, ya, karena harus menyesuaikan dengan penugasan-penugasan kita. Pri Herianto, dan mungkin ada nanti Pak Saifullah, yang beliau juga merupakan praktisi yang sudah merupakan pengurus Ikatan Akuntan Indonesia juga, dan juga merupakan praktisi yang sehari-hari melaksanakan memang kegiatan-kegiatan ini. Next, Pak. Nah, kita lihat unsur-unsur yang ada di pemeriksaan sektor publik tadi. Ini ada 3 pihak tripartis, ya. Ada juga subject matter dan kriteria dan sumber informasi, ya. Sistem manajemen informasi, kemudian jenis penugasan, confidence and assurance. Ini ada 4 elemennya. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana, apa-apa sajakah elemen audit sektor publik yang 4 ini? Ada 3 pihak, nanti kita lihat apa itu 3 pihak. Ini subject matter-nya juga apa, jenis penugasannya apa, confidence and assurance. Nah, jenis penugasan ini udah jelas. Kita apakah penugasannya itu, apakah yang tadi 3 itu, keuangan, kinerja, atau kepatuhan. Sedangkan confidence and assurance-nya kita akan lihat, itu tingkat kepercayaan terhadap kualitas audit sektor publik ini. Apakah sudah ada tingkat keyakinan yang memadai, ya, reasonable assurance dalam pelaksanaan audit ini. Next. 3 pihak tripartit dalam sektor publik itu. Auditor atau pemeriksa, kemudian pihak yang bertanggung jawab, biasanya ini perusahaan, entitas, atau yang diperiksa, pemerintah, pusat, daerah, kementerian, dan sebagainya, dan intended users.
pengguna yang berkepentingan. Kalau dalam audit sektor publik, auditornya itu pemeriksa BPK atau pihak yang bertindak memeriksa untuk dan atas nama BPK, itu auditornya. Ada responsible partinya, itu adalah para gubernur, bupati, wali kota, direktur BUMN, BUMD, para kepala dinas, itu pihak yang bertanggung jawabkan. Sedangkan intended usersnya itu adalah, kalau kita bahasanya adalah stakeholder. Nah, siapakah dia? Tentunya pihak yang diperiksa juga berkepentingan untuk perbaikan ya. Kemudian siapa lagi? Dalam hal ini lembaga perwakilan. Terus siapa lagi? Siapa lagi selain lembaga perwakilan? Bisa masyarakat, bisa LSM, bisa akademisi, perguruan tinggi, dalam rangka menerima atau memahami pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara tadi. Ini 3 pihak. Dan 3 pihak ini dalam sebuah audit itu harus ada. Kalau salah satunya nggak ada, nggak jadi. Nah, dalam interaksi, dalam pelaksanaan auditnya itu akan ada irisan-irisan kepentingan. Kalau kita lihat di grafik ini ya tidak menggambarkan secara profesional sih, di mana irisan-irisan itu. Tapi artinya, itu menggambarkan ada saatnya auditor harus berkomunikasi dengan intended usernya. Nah, itu ada kepentingan beririsan di antara mereka. Begitu juga auditor dengan responsible party. Begitu juga responsible party dengan intended user. Tapi ketiga-tiganya itu ada dalam satu titik yang kecil itu, itulah laporan keuangan yang sudah diaudit itu. Bertemu di irisan ketiga-tiganya itu ya, kalau kita buat yang kecil itu ada di gambar. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dari rekan-rekan? Sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya, ini sambil izin saya minum sebentar. Ada pertanyaan? Ada yang mau kita diskusikan? Oke, kalau nggak ada, next. Lobet. Kita lihat tadi ketiga elemen audit sektor publik itu, subject matter adalah informasi, kondisi, atau aktivitas yang diukur atau dievaluasi terhadap kriteria. Kemudian memiliki banyak bentuk dan karakteristik berbeda dan tergantung kepada tujuan audit. Ini istilah-istilah ini, subject matter, kriteria, subject matter information akan ada di dalam audit sektor publik. Ya. Kalau di dalam audit privat atau komersil, ini jarang ditemui. Kemudian sedangkan kriteria adalah acuan untuk menilai subject matter. Kita mau menyatakan sesuatu itu, kondisi itu, informasi itu tidak patuh atau tidak layak atau tidak standar, itu ada acuannya, itu kriteria. Kemudian setiap audit harus memiliki kriteria yang cocok dengan kondisi audit. Kemudian kriteria yang baik mempertimbangkan relevansi, understandability, completeness, reliability, dan objectivity. Ini Pak kriteria. Jadi selain ini, nah ini selain ini, khusus di kita itu maksudnya di Indonesia dalam audit sektor publik, ada juga kriteria itu terkait dengan kepatutan dan kepantasan. Dalam pengolahan keuangan di Indonesia itu ada kepatutan dan kepantasan. Jadi bisa saja secara aturan itu tidak salah, tapi secara prinsip kepantasan dan kepatutan itu tidak. Contoh begini,
ada aturan yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan take home pay para pegawai negeri sipil dapat diberikan tambahan penghasilan. Itu aturan. Perlu dijelaskan berikutnya, tambahan penghasilan tersebut diusulkan dan dinyatakan dalam peraturan daerah. Itu aturannya. Terus kita lihat faktanya, diusulkan oleh pihak eksekutif kepada lembaga legislatif. Ini dalam usulan ini yang bervariasi. Ada yang mengusulkan misalnya setiap pegawai negeri yang sudah mempunyai NIP ada tunjangan misalnya 1 juta. Baru dibuat lagi ada sesuai dengan jabatan. Terus ada misalnya setiap guru misalnya ini guru itu diberikan tambahan penghasilan sebesar 50 juta. Kepala sekolah 100 juta. Ini secara aturan nggak salah. Tapi kepantasan dan kepatutan, nah ini, apakah sudah patut seorang guru diberikan tambahan penghasilan seperti itu? Sepanjang bisa dengan ukuran-ukuran kinerja, mungkin bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau tidak, nah asas kepantasan dan kepatutannya menjadi tidak terpenuhi. Khusus di audit sektor publik, ini berlaku. Jadi tidak hanya sekedar hitam dan putih, benar atau salah, tapi ada nilai-nilai lain yang terkandung di dalamnya. Itu sesuai dengan fungsi dan tugas daripada pemerintah, ya, yang juga merupakan tempat masyarakat untuk berlindung, ya, sesuai dengan tujuan kita bernegara. Salah satu tujuan kita bernegara itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Sedangkan subject matter information itu mengacu pada hasil evaluasi subject matter terhadap kriteria. Jadi sudah ada tadi kondisi yang kita lihat ini sebagai pemeriksa, ada kriteria dibandingkan. Nah, itulah pemeriksaan, itulah subject matter information. Hasilnya apa? Yang harusnya tadi kalau contoh kita itu perjalanan normal dari angkasa ke Uncian itu 30 menit. Setelah dibandingkan, itu menjadi 320 menit, ya, 8 jam. Baru inilah kalau kadang-kadang kita sebut dengan